Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Ya Allah ya Rob. Alhamdulillah dan innalillah ini kalau bareng-bareng semua. Kayaknya Mas Tulus kecapean teman-teman, jadi sempat drop tadi pagi. Tapi ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan karena saya coba untuk cancel. Kalau nyarinya dadak itu suka susah teman-teman. Kali kalau sudah berhubungan dengan MC akad, MC resepsi itu kan agak susah ya. Nggak segampang yang lain-lain gitu. Jadi mau nggak mau saya tetap harus kerja. Bismillah, alhamdulillah semuanya lancar. Dan mohon maaf nggak bisa live teman-teman, aku nunggu dulu. Yang kemarin yang hari Sabtu belum, yang hari Kamis itu belum dikasih. Terus yang hari Sabtu ini juga belum, jadi nanti mau dibarengin aja sama besok katanya gitu. Jadi ya sebetulnya kalau Mas Tulus boleh jujur, wifi-nya itu kemarin pas lagi live pakai yang Telkomsel. Cuman Telkomsel sudah akhir bulan ini, yang Telkomsel juga kuotanya juga sudah mulai menipis. Wifi-nya kalau mau dibayar sekarang itu uangnya belum masuk yang dari apa? Yang dari kerjaan hari ini. Jadi mohon dimaklumi ya orang baik ya. Nanti kalau sudah mungkin kalau hari ini kita bisa live lagi nanti. Telkomselnya udah nggak bisa buat live teman-teman karena kuotanya kalau sudah akhir bulan. Jadi aku tuh pakai abonemen yang setiap akhir bulan tuh akan habis. Ngerti? Paham maksudnya ya. Jadi setiap bulan habis, nanti ditambah lagi setiap tanggal 1 gitu. Jadi sudah tipis, nanti malah dua-duanya nggak aktif, susah dong saya. Jadi mohon kemaklumannya ya, nggak apa-apa. Yang penting sehat kabeh sing nonton video iki. Mas Tulus kecapean, buat pelajaran juga buat teman-teman di rumah jangan kecapean. Fokusnya juga jangan bergeser kemana-mana, prasangkanya baik aja terus, karena memang ya ini sudah jalannya hidup kita. Jadi makanya Mas Tulus sering mengingatkan, alhamdulillah bareng sama innalillah ya. Pokoknya semangat, doa terbaik buat yang lagi nonton, gak ada yang sakit, semua sakitnya saya ambil, tak kasihin cerondol aja berdibuang ke laut ya. Sakitnya tak ambil, balaknya tak ambil, tak kasihin cerondol, buang ke laut Dok. Amin. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang lagi. Teman-teman yang sudah sering nonton atau yang baru tapi sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Oke? Terima kasih. Jangan lupa tulis-tulis absennya kalian dari mana ya. Terus kalau yang mau kenal Mas T juga jangan lupa di follow Instagramnya Mas T di @bigtulus_official ya. Ini sore guys.
Mudah-mudahan nggak kepentok sama azan ya. Jadi ini nanti perlu diedit dulu. Mungkin mungkin tayangnya malam ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas apa di video ini? Doa apa? Oh iya bener, kita belum doain teman-teman yang sakit katanya Rondo. Diingetin nama dia. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Yang sedang kurang baik mungkin secara keuangan, pekerjaan, usaha lagi sepi, pekerjaannya juga lagi kurang bagus, saya doakan semoga segera membaik dan semoga teman-teman yang sekarang sedang punya tanggungan hutang piutang hutang intang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Di video kali ini saya akan fokus baca intuisi di balik gempa yang terjadi di antara 24 sampai 25 Juli yang dibilang kemarin beruntun. Beruntun karena terjadi di mana saja. Wabil khusus kita akan melihat gempa yang terintuisi di balik gempa Poso ya teman-teman. Jadi yang di Poso yang lumayan parah. Di Kalimantan gempa, di Bengkulu gempa, di Sulawesi gempa, di Poso juga gempa. Jadi banyak banget gempa-gempa kemarin yang tidak terupdate. Aku sampai Mbak Ipung tuh ngirim terus kan, update lagi mas, ada susulan lagi. Tak jawab, maaf mbak, saya lagi bagi nasi bok, lagi repot. Karena aku sebetulnya yang awalnya minta mbak info ya mbak ada gempa apa kemarin kan pas live lagi ngomong terus ada info apa mbak infokan lo beliau infonya tuh continue setiap ada gempa kasih tahu gempa kasih tahu update banget pokoknya kalau jadi biro berita mbak Ipung tuh cocok. Jadi kita akan bahas terkait dengan gempa yang terjadi di akhir bulan ini ya 24-25 apakah memang masih ada potensi berikutnya nanti kita akan hitung sama-sama dan aku buat postingan langsung rame, langsung banyak yang DM aku, ternyata banyak yang mimpi-mimpi segala macam. Nanti kita bahas ya. Aku masih belum berani bahas karena mengerikan sekali. Aku kalau bahas itu kepalaku langsung sakit. Bener teman-teman, karena cukup mengerikan menurut aku. Dan aku perlu ngobrol dulu sama Eyang, apakah itu memang kan kondisi badanku lagi terlalu capek ya teman-teman. Jadi aku tirakatku terlalu aku apa ya gimana ya pengen doain orang gitu loh guys. Pengen punya pahala, pengen punya bekal buat dibawa nanti kalau Allah dan jemput saya udah kembali ke Allah. Jadi apalagi yang mau saya bawakan selain kayak gitu. Jadi saya doain orang-orang yang sudah request, sudah curhat itu gimana caranya untuk ya yang pesen-pesen lah pokoknya itu. Jadi mungkin saya keterlaluan, saya nggak bisa kontrol diri sehingga tadi pagi badannya sempat down, tapi alhamdulillah sih ini sebenarnya juga agak-agak nggak enak, tapi aku tetap paksa lagi, harus semangat ya, harus profesional. Teman-teman di rumah nggak boleh tahu kalau aku lagi sakit, tapi ngomong tadi. Kita akan bahas nanti ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mau berterima kasih, terima kasih banyak buat teman-teman. Jam 2:15 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal 26 Juli 2025 tadi aku cek saldo BRI itu hampir di angka 700.000 rupiah. Barakallah. Sisa dari yang kemarin sama tambahan dari teman-teman yang masuk dan yang masuk juga ada yang dibagi-bagi soalnya ternyata jadi ada yang mas ke sedekah bumi ya mas buat ini ya gitu. Jadi dan beberapa di antaranya juga sisa yang kemarin kita nggak sanggup karena kan kita cuma bisa lebih 100 ya. Selebihnya kita nggak sanggup, jadi sisanya kita tampung lagi buat bulan depan ya. Bismillah, mudah-mudahan yang 700 ribuan ini nanti bisa hampir 700 sih tadi 698 kalau nggak salah. Semoga nanti ngajak temennya biar bulan ini bisa nambah lagi nambah banyak. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun orang-orang baik yang sudah bantu. Kalau masih pengen bantu boleh ya didoakan dulu. Doakan semoga sedekah nasi box kita ada di bulan Agustus. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik, malaikat-malaikat yang siap bantu sedekah nasi box di bulan Agustus. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Yang masih pengen bantu, cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Aku lagi kesel ya, Gi. Beripatku ngantuk, awakku kesel. Alah, engko lek aku mriyang ku sing nangis. Le, aja lara, le, aja nangis, le. Jangan sakit, le. Dasar perempuan. Wedok iki sipate ngono kuwi. Berkadung jengkel lek ngerayu angel. Ya enggak? Bener enggak perempuan kayak gitu? Ya kan?
Giliran aku sakit ditangisi. Le jangan sakit, le jangan nangis toh, le jangan nangis. Keting aku senengane. Tapi ada yang ngomong ganggu ya senengane lambi niki. Oke, teman-teman yang masih pengen bantu sedekah nasi bok di deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000. Bodoh amat. Minimal 12.000. Kok ganteng kok lambi kuwi Rek. Bodoh amat. Minimal transfernya 12.000 ya. Maksimalnya terserah teman-teman ke BRI yang di kolom deskripsi. Sedekah bumi juga dibantu teman-teman rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Insyaallah kita tanggal 9 September kita akan buat sedekah bumi ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar wes. Nggak muluk-muluk mintanya sama Allah. Semoga sedekah nasi box ada, sedekah bumi juga Allah izinkan. Amin. Hanya itu harapan kita. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik itu membantu. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun yang sudah bantu tanpa terkecuali. Semoga Gusti Allah berkahi sedekahnya. Allah berkahi usia, umur, dan keluarganya juga usahanya. Amin. Kemudian Mas Tulus doakan hajatnya apa, tujuannya apa. Semoga Allah terima, Allah sampaikan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan mancing rezeki lagi. Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan. Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin ya Allah. Sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan jadi pendorong doa untuk segala hajat baiknya segera Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Minyak bidara masih belum ada kabar teman-teman ya. Yang mau pesan masih Indian juga boleh di 0857 yang di deskripsi sebutkan nama alamat lengkap pesannya berapa. Oke, langsung ke situ ya. Yang sudah sampai semoga manfaat jadi obat orang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku banyak banget dapat info-info gempa di tanggal 24, 25 itu lumayan ya. Karena saya dapat info soal yang di tanggal 24 dulu ya. 24 itu ada gempa di wilayah Kalimantan, itu 6,3. Kemudian di wilayah Bengkulu, itu 6,0. Kemudian ada lagi 24 itu di wilayah... Sebentar, tak buka lagi WA nih Mbak Ipung. Ini masih Bengkulu juga yang disampaikan. Kalau dari Mbak Ipung, Bengkulu ini tanggal 25 kemarin ya. 25 di Bengkulu di Muko-Muko. Terus yang lumayan viral atau ramai itu adalah gempa yang terjadi di Poso di tanggal 24 kemarin. Ya, berkekuatan 6,0 ya. Gempa tersebut terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan berada di 70 km barat daya Poso dengan kedalaman 10 km. Wah. Termasuk gempa dangkal kah kalau 10 km? Naman itu tuh. Ya Allah. Yang aku dengar tadi ada kerusakan rumah, ada puluhan rumah, kemudian ada rumah sakit umum yang terdampak, kemudian juga ada beberapa orang yang luka-luka. Alhamdulillah sih dari kabar yang aku terima tidak mendengar adanya korban jiwa. Kalau ada yang luka, kalau ada yang apa rumahnya hancur atau roboh, ada ya kerusakan disebabkan karena itu. Cuma saya tidak mendengar adanya ya Allah ya Rabbi. Mereka kayak Ivantai mah nggak tahu umbil. Kadang-kadang kadang ngomong kesel guys. Selamat datang tamu undangan yang terhormat. Selamat datang ke gedung bla 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 bla. Nanti minum dulu mas, takutnya ngelak. Syukur tahu biwet kayak Ivan Tabang. Dan yang berakibat sekarang sementara waktu yang saya terima infonya adalah terkait dengan listrik yang katanya dipadamkan atau padam karena kejadian gempa tersebut. Dan kejadian yang masih berulang terus-terusan, masih ada beberapa kali ulangan gempa di Poso, ada hampir puluhan kali pengulangan gempa. Yang terbesar itu adalah di antara 6, 57 sama 58 sama 57 yang terbesar ya. Yang terjadi di hari yang sama beberapa jam kemudian atau beberapa menit kemudian sampai beberapa jam kemudian. Mudah-mudahan sekarang sudah pulih Poso, tidak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja, sudah kembali seperti sedia kala. Guys, aku tak minum dulu guys. Guluku nungguin ya. Ntar ada yang komen gini nih, Mas Tulus kan lagi sakit kok bisa ya, mukanya bisa fresh, bisa di depan orang bisa bikin orang ketawa. Ini pekerjaanku guys, meskipun aku lagi sedih lagi, orang gak akan peduli yang nanggap aku tuh yang bayar aku tuh gak peduli aku tangku akeh, aku diuber-uber pinjol, aku kurang bayar wifi, aku tuh lagi sakit, itu gak peduli mereka taunya saya bayar kamu meriahkan acara saya, wes. Jadi ya gimana lagi, harus strong teman-teman, kita cari sehat badan kita. Kalau pikiran kita bener semuanya kan akan baik. Udah skip dah, apaan sih.
Baik, kita akan melihat beberapa potensi intuisi di balik gempa yang terjadi tanggal 25 sama 24 ya. 24 sama 25. Baik yang di Poso, di Kalimantan, kemudian di Bengkulu dan juga beberapa titik-titik lain. Dan 24 itu yang terbanyak ya. 24, 25 tuh lumayan banyak. Jadi aku nggak akan bisa fokus ke semuanya, tapi hanya beberapa saja. Salah satunya yang ada di Poso. Jadi kita mungkin akan fokus ke Poso saja, tapi kita juga akan jabarkan beberapa gempa lain ya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita bergeser ke angka 24 terlebih dahulu sebelum ke tanggal 25. Apa yang bisa dibaca dari angka 24 Juli 2025 di balik gempa yang terjadi di Poso di beberapa tempat lain dan juga Kalimantan ya. Di 25 tuh 24 itu ada Kalimantan sama Poso dan semuanya juga besar. Kalimantan 63, Poso 6,0. Dan itu juga masih ada beberapa pemutakhiran ya. Pemutakhirannya juga ada pengulangan gempa lagi di 57, 58 dan seterusnya. Apa yang bisa kita lihat? 24 072025. Saya harus bilang apa adanya, 24 sama 25 itu dua-duanya sama. Simbolnya apa? 24 itu air dan juga angin. Anginnya tidak terlalu besar. 25 itu air dan juga angin. Bahkan dengan gelombang besar. Jadi aku bisa berspekulasi, sekali lagi disclaimer dulu ya, aku baca angka nggak pernah bilang kalau yang aku sampaikan tuh pasti terjadi. Ini hanya sekedar hitungan-hitungan angka, melihat intuisi saya juga bisa salah, oke? Setuju ya? Suka tonton, tidak suka silakan di skip. Jenengan suka sama saya, alhamdulillah. Nggak suka sama saya, urusan yang jenengan sama keluarga yang jenengan itu, oke? Yang saya lihat dari dua angka, 24, 25 itu adalah tsunami atau gelombang. 24 itu gelombangnya ada tapi tidak besar banget. 25 peningkatannya lebih besar. Jadi 4 dan 5 itu simbol angin. Sayangnya kalau 4 itu anginnya masih normal, masih standar. Kalau toh ada angin di sisi ini tidak akan terlalu besar. Tetapi kalau untuk yang 25 itu gelombang besar. Jadi hati-hati hal yang kita perhatikan atau hal yang terkuat yang saya baca. Kenapa saya tertarik dari awal? Ya karena saya melihat potensi 425 itu ada gelombang tsunami atau ada gelombang tinggi, nauzubillah min zalik ya. Karena lagi dan lagi kita berdasar dari apa yang disampaikan Eyang Trondol di beberapa hari kemarin juga dari hitungan angka saya di akhir bulan memang ada potensi yang besar. Harapanku, ini harapanku pribadi ya teman-teman, sudah yang di Poso ini aja, yang 24, 25 ini aja. Mudah-mudahan 26, 27, 28, 29 jangan ada. Meskipun jujur kalau dihitung lewat angka hampir setiap hari sampai akhir bulan. Kita ada gempa. Ya nggak salah dong kita sebagai apa ya, sebagai hamba Tuhan kita minta sama Tuhan, hambanya Allah, kita minta sama Allah mudah-mudahan ya Allah udah ya yang di Poso aja jangan ada gempa lagi, sudah cukup, sudah besar, sudah banyak kerusakan, listrik sampai mati, rumah sakit sampai terbengkalai atau terganggu pelayanannya, mudah-mudahan setelah ini jangan lagi. Itu harapan kita, aminkan dulu dong. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Meskipun kita lihat potensinya secara garis besar, kalau 24, 25 itu adalah gelombang tinggi. Lalu apakah mungkin ada pengulangan? Nah, jeleknya adalah ini akan terjadi kalau dari 24 bersautan dengan 25, 25 bersautan dengan 26, 27, 28, segitu, begitu seterusnya. Dan kalau toh ada pengulangan ya, kalau toh ada pengulangan itu justru seharusnya ini akan ada skala yang lebih besar dan lebih kerap lagi atau lebih sering lagi kejadian gempanya. Sehingga hati-hati untuk titik-titik yang kemarin dilaporkan gempa, mau di Bengkulu, mau di Sulawesi, mau di Poso juga Sulawesi ya, mau di Kalimantan dan seterusnya. Itu kalau memang sudah ada lonjakan, sudah ada peningkatan, perlu tingkatkan kehati-hatian karena kemungkinan ada hal yang sedang akan mengulangi lagi. Jadi ya ini sudah tanggal 26 ya. Ya benar 26. Mudah-mudahan tanggal 26 ini semuanya sudah normal, tidak ada pengulangan. Apa hari ini ada gempa? Tulis di kolom komentar ya, atau di Mas Tulus kasih tahu. Mas Tulus ya ada gempa hari ini ya. Kasih tahu ya. Lu ya sih aku yes, yakin. Aku lek nang hajatan ki mangan daging-daging ki ratek nganu sih. Aku ngangen-ngangen gitu nih iki tuku soto ngono guys ya, rasang gumi, kole sing akeh. Wah,
Malah badokan sing dibahas. Dasare wong luwe lo guys, ya ora apa-apa toh. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi ya teman-teman. Jadi masih terlihat intuisi pengulangannya di titik yang sama bahkan universal. Berarti Indonesia ini semuanya akan rata. Wilayah-wilayah yang ada sesarnya juga akan kembali ada aktivitas. Hati-hati teman-teman, jaga kesehatan, tetap mitigasi mandiri. Kalau kita sehat kan nauzubillah min dzalik, kalau terjadi sesuatu tuh kita bisa segera sigap gitu loh. Terus mitigasi mandiri itu apa? Surat-surat penting sama obat-obatan itu juga kita harus tahu, karena ya aku sering kasih tahu ke teman-teman ya, kalau kalian tinggal di wilayah yang rawan bencana itu pasti ada penyuluhan ya kan, ada yang disampaikan oleh pemerintah kepada kalian untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, pasti kalian akan paham soal itu, pasti dikasih tahu kok. Cuma ya harusnya lebih aware lagi dari sekarang ya. Kalau kita memang tinggal di lingkup misalnya di atas sesar atau di lingkup yang rawan tsunami dan juga bencana. Dan titiknya itu juga bisa terjadi di wilayah yang sama ya teman-teman, dan tingkatnya itu menanjak atau naik sehingga perlu tingkatkan kewaspadaan untuk Poso sendiri, untuk Kalimantan, untuk Bengkulu, dan juga untuk tempat-tempat yang kemarin sudah ada guncangan gempanya. Peningkatannya justru ada ya. Di sini ditingkatkan kewaspadaannya. 6 minimal 6 sama 5 ya. Angka 5 sama 6 itu juga sama. Dan sorry, kalau di Poso, kenapa saya tertarik juga sama Poso? Saya melihat kan 6, 5,7, 5,8 itu tuh kayak semacam warning lagi, ada peringatan lagi yang disampaikan di sini. Jadi aku nggak tahu elemen tanah di Poso itu sedang ada apa. Yang aku tahu Poso itu dulu soal yang itu ya, kerusuhan segala macam itu aku pernah tahu. Cuma apakah memang di sana ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja dengan alamnya nih, hati-hati juga. Karena aku melihat dari angkanya melihat potensi itu ya. Ada peringatan yang disampaikan alam untuk Poso sendiri karena ada sesuatu yang tidak sesuai, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di Poso. Mungkin ya hal-hal lain atau sisi-sisi lain yang memang harus dikontrol lagi oleh pemerintah, atau mungkin ada pemimpin yang tamak di Poso yang harus ditegur, yang mungkin sudah waktunya untuk dikasih tahu sampai dibebaskan sama orang banyak, orang masa bodoh sampai alam yang ngasih tahu. Nah, gambarannya tuh seakan-akan kayak gitu. Ya, yang penting dewe niate hanya menghitung, dan kalau memang ada yang salah ya semoga segera terbuka, segera diperbaiki supaya semua jadi baik-baik saja. Itu tujuannya. Nah, 6 itu ada simbol gaib ya teman-teman. Jadi juga ada pesan yang disampaikan alam, bisa jadi leluhur, bisa jadi dari energi-energi tertentu yang ada di wilayah tersebut. Jadi kayak bukan cuma alam yang mengingatkan, tapi Tuhan tuh ngasih izin kepada leluhur kalian yang di wilayah Poso itu diingatkan. Gini begini, ini harus gini, ini harus gini. Seakan-akan tuh gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi ya sebagai masyarakat Indonesia kita harus sama-sama saling mendoakan. Semoga Poso, Bengkulu, Kalimantan atau beberapa wilayah yang gempa, khususnya Poso, jangan ada pengulangan gempa lagi. Mudah-mudahan kalau memang ada sesuatu yang, ya simpelnya tuh kayak ada sesuatu yang mau terbuka gitu loh di Poso itu. Kayak ada sesuatu yang akan dilepaskan, tapi menunggu waktunya, menunggu momennya. Jadi ya mudah-mudahan apakah kita akan kaget tiba-tiba ada pertambangan besar di Poso yang ternyata korupsi, atau ada pemerintahnya yang tiba-tiba ternyata terbuka ketahuan korupsi, tertangkap KPK ya, operasi tangkap tangan misalnya. Apakah memang mau ada hal-hal seperti itu? Ya kalau selama itu benar demi kebaikan masyarakat, karena itu uang kita, uang negara, uang rakyat, ya nggak apa-apa, terbongkar aja. Harusnya gitu sih ya. Itu yang bisa kita lihat ya teman-teman. Kemudian dari angka 2425072025 di sini masih ada simbol cuaca ya teman-teman, masih ada simbol air yang lumayan banyak. Cuaca ekstrimnya masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah, dan yang aku tahu ternyata fenomena bediding itu tidak terjadi di luar Jawa ya. Hanya di Jawa saja fenomena bediding. Meskipun aku jujur, aku di Pulau Jawa, aku di Jakarta, aku merasakan fenomena bediding itu hanya beberapa hari. Setelahnya panas sampai hari ini. Sampai tadi malam aku mimpi tangi gobios kabeh badanku. Keringetan semua. Padahal kondisiku sakit ya. Kurang sehat lah intinya. Tidurnya agak kurang. Jadi rasanya itu aku nggak ngerasain juga. Meskipun ada yang bilang bediding itu hanya di Pulau Jawa. Cuma mungkin juga akan ada pertukaran ya. Di Jakarta sudah mulai panas, sudah mulai terang benderang.
Dan mungkin di pulau-pulau lain atau tempat-tempat lain sudah mulai juga ada hujan. Hati-hati juga di Sumatera, bahkan sudah banyak titik-titik kebakaran ya. Di Sumatera Barat, di Sumatera Selatan, di Jambi, di Bengkulu juga katanya sudah ada titik-titik kebakaran. Nah, tapi tetap harus tingkatkan kewaspadaan karena saya melihat masih ada potensi ya 25, 24 itu kan air dan angin. Jadi masih satu kesatuan selain dengan gelombang tinggi atau tsunami tadi, saya melihat ada potensi-potensi berikutnya di mana kemungkinan cuaca ekstrim masih akan ada di sekitar kita. Berikutnya adalah ini juga teman-teman banyak yang bertanya ke saya ya, tingkat kecelakaan yang lebih dominan mana yang paling aman. Justru kalau kita baca dari angka 24, 25 ini yang paling aman, sekali lagi paling aman ya di antara yang lain adalah udara. Jadi pesawat itu menurut aku paling aman. Karena dari angka 24, 25, air masih ada tingkat kecelakaan besar ya. Darat masih ada kemungkinan kecelakaan besar. Kalau tidak sedang hujan mungkin di malam hari atau posisinya sedang masih ada embun atau di pagi hari. Itu yang aku baca di balik angka-angka yang aku hitung ya teman-teman. Jadi kecelakaan itu lebih cenderung di laut sama di darat. Sedangkan kalau di udara, iya kalau di nggak bilang nggak ada ya, aku nggak bilang nggak ada. Cuman kalau dibilang kalau dari tiga jenis transportasi tadi, kalau diakses atau dihitung lewat angka, yang terbanyak itu adalah darat dan juga laut. Sedangkan kalau yang tersedikit atau tidak banyak itu adalah pesawat udara. Jadi sedikit lebih aman ya. Itu kesimpulan terakhir yang bisa saya baca di angka 24, 25 Juli 2025. Potensi gempa-gempa susulan masih ada dan posisinya ini akan lumayan kerap atau continue akan dekat sehingga perlu tingkatkan kewaspadaannya. Kenapa saya bilang dekat ya? Karena akan terus-terusan 24, 25, 26, 27 begitu seterusnya akan panjang. Jadi ini akan jadi apa ya? Momok tersendiri, makanya tadi kita doanya apa? Udahlah poso aja, sudah setelah ini jangan ada gempa lagi. Walaupun secara hitungannya ternyata masih ada continue. Masih ada gempa yang akan sering terjadi sampai akhir bulan. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari itu, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa Mas Tulus baca di balik kejadian gempa yang terjadi 2 hari kemarin. Maaf, aku jujur kepalaku masih agak kurang terlalu fokus, atau kurang terlalu sehat, atau kurang terlalu enak karena jujur ngantuk, capek dan lapar ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu. Semoga manfaat. Setidaknya Mas Tulus hadir biar kalian gak kangen. Aku tuh tahu kalian tuh kangen terus sama aku, ya kan? Karena kegantenganku ini, iya. Karena ketampananku ini, iya. Kamu itu juga tidak cantik. Saya ngomong kayak kue ayu ki sapa? Aku ora tau mujuk kue ayu. Sajake kok lar dadi bebek silem iki kok gak diizinke lho lah aku kayak sirik-sirik kok lah biasa ya. Maklum ya kalau orang ganteng itu kan emang banyak yang tidak suka, apalagi hanya ayam. Nggak peduli saya. Terus wes guys, karena ya terima kasih banyak, semoga manfaat mengobati rasa kangen kalian sama Mas Tulus. Asik. Padahal nggak ada yang kangen ya. Sehat berkah buat kita semua, semoga manfaat. Kalau Mas Tulus kesannya ngomongnya kasar atau nyinggung perasaan, Mas Tulus nyuwun ngapunten. Guys, sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, naik gaji, naik jabatan, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen beli kendaraan, saya doakan semoga segera Allah kabul hajat baik kita semua, amin. Yang mau jual aset, warisan dan lain sebagainya semoga segera terjual. Kalian yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, mau dagang, mau usaha apapun, saya doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin. Semoga Allah pilih kita semua, saya dan yang nonton video ini, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah seperti itu, aku sudah nggak sabar pengen ngerau pas Suryane Crondol. Jadi aku mau berantem dulu ya guys ya. Oke. Terima kasih, saya berkah buat kita semua. Mas Tulus pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Wakau. Cengkel aku. Terima kasih sudah menonton.
Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.